Dan baru tadi malam aku merasakan sendiri keajaiban, kebahagiaan dari aku menerapkan scripting ini. Cara scripting ini, nah kita nulis tentang rasa bahagia kita, rasa syukur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Setari. Di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang suatu hal yang baru aku pelajari beberapa hari terakhir ini. Dan ini ada kaitannya dengan sholawat dan juga law of attraction seperti biasanya. Aku yakin di sini teman-teman yang nonton video aku, yang subscribe channel aku, kebanyakan adalah aku yakin pecinta sholawat, orang-orang yang percaya dengan keajaiban sholawat, dan orang-orang yang yakin dengan kekuasaannya Allah gitu, yakin dengan keajaiban yang akan datang dari Allah kepada kalian. Nah, di sini aku ingin ngebahas tentang suatu poin penting yang mungkin tanpa disadari kita sering melakukan ini gitu. Nah, seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Aku sering menjumpai komen-komen di video-video aku yang kalimatnya itu kurang lebih seperti ini. Alhamdulillah kak, setelah aku mengamalkan sholawat, hati aku jadi jauh lebih tenang. Meskipun impian-impian aku masih belum terkabul. Atau yang seperti ini juga, meskipun hajat-hajat aku masih belum dikabulkan sama Allah, tapi aku percaya dengan keajaiban sholawat. Nah, kalimatnya itu kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman pernah menjumpai ada komen seperti itu atau pernah merasa meninggalkan jejak komen yang seperti itu. Kalau teman-teman di sini juga pecintanya Ustadz Yusuf Mansur, followersnya Ustadz Yusuf Mansur, pasti sudah tidak asing lagi bahwa beliau itu juga sering menasehati kita, sering memberikan ilmu kepada kita bahwa kita itu harus menjaga yang namanya omongan. Dan omongannya itu harus positif, harus penuh kebersyukuran, dan jauhi kalimat-kalimat yang negatif gitu. Nah, kalimat-kalimat seperti yang aku sebutin tadi itu sebenarnya kalimatnya bagus, tapi di situ masih mengandung mengandung energi negatif. Nah, kenapa? Karena di situ masih ada kata tapi, masih ada kata meskipun. Contohnya seperti kalimat yang tadi itu. Alhamdulillah kak, udah ngamalin sholawat, hati aku menjadi tenang. Meskipun hajat-hajat aku masih belum terkabul. Nah, kata meskipun hajat-hajat aku masih belum terkabul, di situ masih kalimat yang negatif gitu. Kita cukup menuliskan kalimat yang positifnya aja. Kata meskipun, kata tapi, nah itu sebaiknya dihindari, bahkan ilangin aja gitu. Kita cukup aja nulis, kita cukup aja ngomong alhamdulillah dengan malin sholawat hati aku menjadi tenang kak, udah cukup di situ. Atau kalau aku tambahin seperti ini, alhamdulillah sejak mengamalkan sholawat hati aku menjadi tenang dan impian aku mulai diproses sama Allah, mulai akan dikabulkan oleh Allah satu persatu. Kita udah yakin kan kepada Allah, dan Allah udah berjanji nih, ud'uni astajib lakum. Jadi siapapun yang berdoa kepada Allah, dia pasti akan mengabulkan. Nah, udah berarti kalau kita udah ngamalin sholawat, kita berdoa, terus kemudian kita ikhtiar dengan sepenuh hati, nah pasti bakal dikabulin, dan itu proses. Nah, kita tugasnya adalah pasrah, ikhlas, berserah, dan sabar bahwa emang doa itu lagi diproses sama Allah. Sama halnya nih kayak kita lagi pesen makanan. Nah, kalau kita udah pesen sama kokinya, sama chefnya, itu pasti diproseskan dan pasti bakal dianterin. Nah, kita mau pesen makanan aja percaya gitu loh sama tukang masaknya. Nah, ini kita sama Allah yang udah mengatur hidup kita, yang pasti memberikan yang terbaik kepada kita, yang penuh dengan kasih sayang. Masa sih kita ragu gitu loh kalau itu nggak bakal diantar kepada kita. Nah, di situ poinnya. Aku pengen ngebahas ini karena beberapa hari terakhir ini aku juga mempelajari law of attraction yang ada kaitannya dengan scripting. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat video aku yang ini yang ngebahas tentang
sebuah gambar yang digambarin oleh temen aku. Nah di situ ada kayak dream list. Dia menggambarkan tentang harapan-harapan dia kepada aku gitu. Seperti aku yang digambarin lagi di pohon sakura Jepang, kemudian digambarin lagi dikejar-kejar murid aku. Nah, di situ hampir semuanya udah 50% lebih gambar itu udah jadi kenyataan. Nah, karena beberapa waktu ini aku emang gencar banget mempelajari law of attraction. Nah, di situ aku mempelajari tentang scripting. Dan kali ini kalau yang gambar tadi itu aku emang dapat dari temen aku. Nah, kalau yang sekarang aku menyengaja gitu ya, dengan sengaja bikin yang namanya scripting. Scripting merupakan salah satu teknik dalam law of attraction. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah visualisasi dan afirmasi. Nah, mungkin kalau yang scripting ini masih baru. Selama ini biasanya kan kalau kita kenal LOA secara umum itu kita disuruh untuk menuliskan impian terus ditempel gitu ya, atau visualisasi melalui foto terus dijadikan wallpaper seperti itu. Nah, kalau scripting ini agak berbeda. Ini lebih ke kayak kita bikin jurnal, kita kayak bikin diary, tapi diarinya itu bukan cuma sekedar curhatan gitu. Tapi isinya adalah tulisan-tulisan kita yang lebih ke kayak tulisan rasa bersyukur kita, tulisan rasa bahagia kita karena impian yang kita impikan itu sudah tercapai. Jadi bukan seperti dream list kayak yang aku 2021 pingin ini gitu. Bukan. Tapi kalau scripting ini kita lebih kayak udah mengungkapkan rasa syukur kita, mengungkapkan rasa bahagia kita dalam bentuk tulisan, seolah-olah apa yang ingin kita capai itu sudah terjadi. Dan baru tadi malam aku merasakan sendiri keajaiban, kebahagiaan dari aku menerapkan scripting ini. Nah, pada tanggal 28 November 2020, nah di sini aku kasih tanggal gitu ya. Nah, contohnya scripting itu seperti ini. Aku nulis, Bismillah, Tuhan terima kasih, hari ini aku masih hidup. Hari ini aku bahagia, baik untuk hal kecil maupun besar. Aku bahagia, hari ini selamat dan diberkati oleh-Mu. Alhamdulillah, rasanya sangat bahagia. Tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa. Tahun yang penuh kebahagiaan dan cinta. Aku sangat bahagia. Nah, meskipun gitu ya, pada kenyataannya tahun 2020 ini aku mengalami banyak up and downs gitu ya. Banyak hal yang bikin aku kayak semangat banget, tapi juga banyak hal-hal yang bikin aku ngedown banget, itu juga banyak. Nah, tapi di dalam scripting ini kita sama sekali tidak menuliskan hal-hal yang down tadi, hal-hal yang negatif tadi, tapi di scripting ini kita benar-benar fokus, benar-benar nulis tentang rasa bahagia dan rasa syukur kita akan hal yang udah terjadi dan hal yang udah terjadi dan hal yang akan terjadi. Jadi tadi malam aku mendapatkan email dari YouTube Creator. Mungkin ini dikirimin kepada semua YouTuber gitu ya, yang mungkin udah dimonetisasi atau semacamnya. Tapi yang bikin aku bahagia banget itu adalah isi dari emailnya itu. Jadi YouTube mengirimkan reviewnya selama 2020 kepada aku. Dan di review tersebut mereka gitu ya mereview video-video aku, mereka mengapresiasi video-video yang udah aku upload. Jadi di sini YouTube itu menjelaskan kepada aku perjalanan aku dari awal aku memulai bikin channel ini di akhir tahun 2019 sampai ke mau akhir tahun 2020. Di sini dia menjelaskan bahwa aku sudah membuat konten sampai sekian jam dan udah mendapatkan feedback, mendapatkan komen dari teman-teman semua. Dan itu artinya apa yang aku buat, konten yang aku buat itu punya dampak bagi banyak orang. Dan itu bener-bener bikin aku bahagia banget. Dan itu apa ya, udah seperti apa yang aku tuliskan di buku ini, apa yang aku scriptingkan
itu benar-benar terjadi gitu. Karena selama ini salah satu doa aku kepada Allah itu adalah jadikan hamba orang yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Padahal aku tahu aku bukan siapa-siapa dan seperti kayak gak punya kemampuan untuk itu gitu. Dengan dengan kondisi yang kayak yang gak pintar ngomong, kemudian rada ansos juga di real life gitu. Bisa gak ya aku bermanfaat buat banyak orang gitu. Tapi ternyata semua Allah benar-benar dikabulin. Aku dikasih kesempatan untuk punya dampak untuk banyak orang. Karena aku ngerasain sendiri saat aku baca komen-komen dari teman-teman semua yang share tentang pengalaman bahagianya saat mengamalkan sholawat. Dan itu benar-benar bikin bahagia banget. Jauh lebih bahagia dari AdSense-nya itu sendiri gitu. Aku tahu aku bukan YouTuber yang wah, yang punya jutaan subscriber. Di luar sana masih banyak YouTuber yang lebih keren, yang hebat gitu ya. Tapi di sini adalah aku menemukan esensi bahagianya gitu, bahwa apa yang aku lakukan itu punya dampak. Sekecil apapun yang aku lakukan terus-menerus itu akan punya dampak. Dan terlebih lagi itu punya dampak positif, punya dampak yang membahagiakan buat orang lain. Itu udah lebih dari cukup. Dan apa yang aku tuliskan di buku ini, yang aku scriptingkan gitu ya istilahnya, itu benar-benar jadi kenyataan. Nah makanya aku pengen ngajak teman-teman semua dari sekarang untuk memulai scripting, untuk mulai menulis jurnal tentang rasa bersyukurnya, rasa bahagianya, tentang apapun dan tentang apa yang ingin dicapai. Jadi kita bersyukurnya di depan, seperti ilmu dari buku Quantum Ikhlas. Belajar loa bukan berarti kita memposisikan diri sebagai Tuhan, bukan ya. Kita mempelajari loa, law of attraction. Di sini karena aku yakin bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita yakin kepada Allah, kita percaya sepenuhnya kepada Allah, kita terus berprasangka baik kepada Allah, maka itu yang akan terjadi gitu. Nah, di cara scripting ini, kita nulis tentang rasa bahagia kita, rasa syukur kita kepada hal yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, seolah-olah apa yang ingin kita capai itu sudah kita rasakan. Contohnya nih, misalnya teman-teman tahun 2021 ingin hutangnya lunas gitu ya misalnya. Nah, tulis aja dari sekarang, alhamdulillah ya Allah, aku sangat bahagia, aku sangat bersyukur tahun 2020 ini Engkau memberikan banyak sekali rezeki, Engkau memberikan banyak sekali rahmat-Mu, dan alhamdulillah tahun 2021 dengan izinmu hutang hamba lunas. Udah kayak gitu, contohnya kayak gitu. Jadi sekali lagi aku mengajak teman-teman semua untuk memulai scripting, untuk memulai nulis jurnalnya, jurnal rasa syukur dan rasa bahagianya. Karena aku yakin dengan kita menulis gitu ya, itu dampaknya insya Allah luar biasa gitu loh. Karena ya emang bersyukur gak harus ditulis gitu ya, tapi kalau kita sambil nulis, kita tuh kayak diingatkan gitu loh, bahwa sudah banyak banget rahmatnya Allah, rezekinya Allah kepada kita. Kita hidup hari ini aja, kita bisa saling bertatap muka meskipun dibatasi oleh layar kaca seperti ini, itu sudah membahagiakan banget gitu loh. Jadi ayo kita banyak bersyukurnya, kita banyak bahagianya. Karena kalau kita bersyukurnya bertambah, kita bahagianya bertambah, kita akan menarik lebih banyak kebahagiaan. Dan seperti janjinya Allah, orang yang bersyukur pasti bakal ditambah sama Allah nikmatnya. Jadi selain ngamalin sholawat, ayo kita benerin omongan kita benerin tulisan kita, tulis yang baik-baik aja. Tapi Kak, nanti kalau kita terlalu kayak memaksa diri kita untuk selalu positif, nanti kita bisa jadi toxic positivity. Jadi gini, kalau kita misalnya sedang tidak baik-baik saja, kita boleh kok merasa sedih, kita boleh nangis gitu ya, tapi jangan biarin berlarut-larut. Kalau
seperti dalam judul drama Korea kalau nggak salah ya, it's okay not to be okay. Tapi jangan biarin itu menguasai diri kita terlalu banyak. Sedih secukupnya aja. Nah, di sini aku nemu sebuah quotes dari Buya Syakur yang kalimatnya kayak gini. Tenangkan hatimu yang gelisah karena hal-hal yang belum tentu terjadi. Pasrahkan dirimu pada Allah dengan usaha terbaikmu dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menelantarkanmu. Nah, kalimat yang terakhir sangat bagus. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menelantarkanmu. Salawat kita gak akan sia-sia. Hidup kita gak akan selamanya menangis. Hidup kita gak akan selamanya gelap. Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Apalagi kita udah yakin sama Allah, kita pasti nemu ujungnya gitu loh. Dan ujungnya kalau kita selalu berpegang teguh kepada Allah dan Rasulullah, ujungnya pasti bahagia. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, aku pingin ngajak teman-teman semua, saudara-saudara aku semua, para pecinta salawat, selain kita ngamalin salawat, ayo kita mulai bikin scripting. Oke, cukup sekian video kali ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.